Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan kajian fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, masih membahas kitab At-Taqriratus Sadidah yang masih membahas bab arkanus shalah, bab rukun salat, yang di pertemuan terakhir 2 bulan lalu ya. Tahu masih ingat atau enggak? Kita sudah menyelesaikan rukun yang ke-4, yaitu membaca Al-Fatihah. Di rukun yang pertama niat kemarin, kemudian yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu, yang keempat membaca Al-Fatihah, qiraatul Fatihah. Hari ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ruknul khamis, rukun yang ke-5, yaitu ruku'. Termasuk rukun apa ini? Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, atau rukun ma'nawi? Rukun apa? Termasuk rukun apa? Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, atau ma'nawi? Rukun apa? Kalau Fatihah kemarin rukun qauli, ucapan ya. Niat rukun qalbi, takbiratul ihram qauli, sama yang diucapkan juga. Berdiri rukun, berdiri fi'li, perbuatan. Nah, rukun fi'li. Jadi yang dituntut itu perbuatannya, bukan bacaannya. Makanya rukun qauli itu cuma 5 kemarin kan, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat di dalam tasyahud akhir, dan salam. Selain itu tidak ada bacaan yang diwajibkan. Taib, apa itu ruku'? Wa huwa lughatan al-inhina. Secara bahasa arti ruku' itu maksudnya memiringkan atau merunduk begitu. Memiringkan badan atau merunduk. Wa syar'an, secara syar'i yang dimaksud dengan ruku' itu al-inhina atau inhina'ul musalli bila idkhinas, merunduknya seorang yang sholat dengan tanpa inhinas. Inhinas itu apa? Inhinas itu dia itu kayak ruku' ya. Cuman lututnya itu kayak hampir ngelipet gitu. Kebayang nggak? Rukunya itu kayak hampir ngelipet gitu. Badannya bungkuk, kepalanya ditegakkan naik ke atas. Itu inhinas namanya. Nah, itu tidak sah kalau ada yang model begitu. Cuman tidak ada lah kita yang begitu ya. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, dengan kadar tangannya bisa menggapai lututnya. Itu definisi ruku'. Jadi merunduknya orang yang sedang sholat dengan kadar tangannya bisa mencapai lututnya. Itu definisi ruku'. Syaratnya ada 6. Yang pertama, ayyasihha ma qablahu. Ini syarat umum di dalam salatnya. Yasihha ma qablahu, rukun yang sebelumnya sudah sah. Itu harus diyakini. Dan ini syarat umum. Nanti setelah ruku' ini i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, ada semua nih syarat yang pertama ini. Rukun yang sebelumnya harus sudah sah. Karena salat itu disyaratkan atau termasuk salah satu rukun salat itu tartib, keurutan. Jadi tidak bisa kita ruku' kalau rukun yang sebelumnya belum sempurna. Rukun sebelumnya yaitu sebelum ruku'
Fatihah. Berarti tidak bisa kita ruku kalau Al-Fatihahnya belum sempurna sesuai dengan syarat yang kita jelaskan kemarin. Kecuali masbuk ya. Masbuk kemarin ada pengecualian. Walaupun tidak menyempurnakan Fatihah, boleh langsung ikut imam ruku. Sudah kita jelaskan kemarin waktu pembahasan Fatihah. Baik, kalau seandainya ragu dia, apapun lah itu, ragu pas ruku, biasanya kalau sholat sendirian ya, kalau jamaah ini agak memperkecil lah kemungkinan ragu biasanya. Sholat sendirian nih yang paling sering ragu. Baru sholat, baru tegak, nah ini rakaat 2 atau 3 ya. Kalau sudah sholat dewean itu begitu penyakitnya. Pas ruku ragu. Ragu ini ada 2. Ada yang betul-betul ragu, ada yang was-was. Kalau was-was itu tidak usah diikutin, udah lewatin aja. Jangan terlalu diambil pusing, itu was-was. Kalau ragu kayak tadi ini sudah rakaat 2 atau 3, itu betul-betul ragu. Nah ini dia ragu memang. Tadi sudah benar belum Fatihahnya tadi? Maka gimana? Belum bisa dia ruku. Dia sudah dalam keadaan ruku, dia baru ingat. Tadi salah sebut. Kesebut siratal lazim atau apapun lah. Dia sudah dalam keadaan ruku. Mesti gimana? Balik lagi. Baca Fatihah lagi, baru ruku lagi. Jadi tidak boleh, belum bisa rukunya, belum sah rukunya kalau Al-Fatihahnya belum sah. Cuman jangan jadi was-was ya gara-gara ini. Jadi jangan sampai baca Fatihah pas sudah imam baca surah pendek, kepikir lagi tadi sudah baca Fatihah belum, akhirnya baca lagi. Akhirnya bisa sampai 3 kali baca Fatihah. Jangan. Itu was-was namanya. Yang jelas bedain was-was sama ragu. Kalau ragu tuh biasanya beralasan dia, Pak. Ada alasannya. Kenapa dia ragu? Kalau was-was itu tidak ada sebab, atau muncul keraguan begitu. Kalau ragu yang benar-benar ragu itu misalkan gimana ya contohnya ya? Kalau sholat berjamaah sih agak sulit lah gambarnya. Biasanya memang kita agak lebih khusyuk lah. Ya sendirian ini tadi. Yang sholat sendirian ini tadi, misalkan dia ragu, ini tadi sudah benar belum pengucapannya apa gimana segala macam, dan itu terus berulang-ulang terus, itu berarti bukan ragu, itu was-was itu pasti dibikin setan, itu setan yang bikin was-was. Kalau ragu itu biasanya enggak berulang-ulang deh, biasanya begitu ya. Cuman balik lagi ke diri kita, makanya kita sebelum sholat itu khusyuk dulu. Jadi untuk menggapai khusyuk ketika sholat, sebelum sholat itu sudah khusyuk. Caranya gimana ya? Sebelum takbir itu buang dulu pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi. Baca dulu ta'awuz dan segala macam untuk menghindarkan was-was. Dan ini berlaku umum ya untuk seluruh rukun-rukun ini. Harus sah rukun sebelumnya. Tidak bisa kita ke rukun yang selanjutnya kalau rukun yang sebelumnya belum sah. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairah. Falau hawa li sujudi tilawatin masalan faj'alahu ruku'an lam yakfi wa la yadurru idza qasada ruku' ma'a ghairi. Dia tidak bermaksud merunduknya itu kecuali ruku'. Artinya apa ya? Memang merunduknya itu niatnya itu untuk ruku', bukan niat untuk yang lain. Contohnya niat untuk yang lain gimana? Kalau di sini dicontohkan kalau hawali sujudi tilawatin masalan. Misal sujud tilawah, tahu? Sujud tilawah, sujud sajadah, sujud tilawah lah. Itu kan ada berapa tempat dalam Al-Qur'an? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat sajadah? Lebih. Ada 15. Totalnya ada 15 ayat di dalam Al-Quran. Ketika kita baca ayat sajadah ini, ayat tilawah ini, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, yang membaca dan yang mendengar itu disunahkan untuk sujud. Cuman perlakuannya beda. Kalau di luar sholat pakai takbiratul ihram. Baca apa kita misalkan? Ya baca sajadah lah di luar sholat, lagi baca Quran, pas di surah sajadah.
Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Taruh mushafnya, takbiratul ihram, niat sujud tilawah, Allahu akbar. Sujud, bacaannya sama subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau di luar salat. Kalau di dalam salat langsung sujud. Itulah kalau yang pernah ketemu salat subuh Jumat, itu imamnya baca as-sajadah di rakaat pertama, disunnahkan al-insan di rakaat kedua. Cuman biasanya as-sajadahnya dipotong bagi dua biasanya. Paket hemat. Pahalanya paket hemat juga. Tidak ada dapat pahala lah, cuman tidak ada sebesar pahala full baca as-sajadah dan al-insan. Nah, misal di salat yang lain, jadi bukan cuma disunnahkan ketika subuh Jumat toh. Kalau memang kebetulan pas dia baca itu ada ayat tilawahnya atau ada ayat sejadahnya, walaupun di dalam sholat disunnahkan sujud selagi sholatnya itu jahar, selagi sholatnya jahar. Misal sholat isya, imamnya baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram sampai selesai. Di ujung kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib, itu ayat tilawah. Sunnah ada sujud sajadah? Sunnah. Walaupun salat isya, hari apapun. Karena saat itu imamnya baca ayat tilawah. Jadi makmum ini mikirnya karena imamnya baca ayat tilawah, ayat sajadah, imamnya bakal sujud tilawah. Habis baca kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib, Allahu akbar, kata imamnya. Si makmum ini niatnya sujud tilawah karena imamnya baca ayat sajadah. Pas dia turun, lihat rupanya imamnya ruku', bukan sujud. Sementara dari awal niat dia turun ini bukan untuk ruku', untuk sujud tilawah karena dia mengira imamnya bakal sujud tilawah, kan sama-sama Allahu akbar. Pas dia turun, nengok imamnya ruku', tidak jadi dia sujud. Oh ternyata ruku', ya sudah tahan di sini. Itu tidak sah. Kenapa? Dari awal dia turun niatnya bukan untuk ruku', niatnya untuk sujud, dia salah. Jadi harus gimana? Balik tegak dulu, baru ruku' lagi. Kebalikannya pun begitu. Seandainya ada yang tidak tahu, pas kebetulan sholat subuh hari Jumat, imamnya baca as-sajadah. Di ayat ke-15, imamnya bacalah ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, kata imamnya. Dia tidak tahu. Akhirnya dia ruku'. Pas lihat orang di sekeliling sujud semua. Baru dia ngeh, oh ternyata sujud tilawah. Lanjutlah dia dari ruku' itu ke sujud. Nah ini tidak sah. Karena dari awal dia merunduk itu niat dia bukan untuk sujud, tapi untuk ruku'. Jadi dia balik dulu baru sujud begitu. Jadi merunduknya itu memang betul-betul untuk niat apa yang bakal dikerjakannya. Nah kalau ruku' memang merunduknya itu untuk niat ruku', bukan niat yang lain. Nah kalau kita ini jarang lah, ini contoh kecil lah, contoh nyatanya kejadiannya begitu. Nah, kalau keseharian sih jarang. Biasanya kita kalau sudah Allah Akbar ya pasti niatnya ruku' gitu. Syarat yang kedua ya, jadi tidak bermaksud untuk selain ruku' ketika merunduk itu. Jadi merunduknya itu memang niatnya tujuannya untuk ruku'. Syarat yang ketiga, ayyatma'inna fi, harus tuma'ninah. Wa tuma'ninah itu yaitu sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Ini ada syaratnya ketika ruku', i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Itu disyaratkan tuma'ninah. Makanya kalau ada yang bilang rukun salat itu ada, kita ke-13 ya. Ada yang bilang 14, itu berarti tuma'ninahnya ada rukun tersendiri. Nah, ada satu lagi 17. 17 itu setelah ruku' rukunnya tuma'ninah. I'tidal tuma'ninah.
Sujud tumak ninah, duduk antara dua sujud tumak ninah. Jadi ada tambahan 4 tumak ninah. Jadinya 17. Kesimpulannya globalnya sama kurang lebih. Cuman beda penempatan aja. Kalau kita tumak ninah ini bukan rukun sendiri, tapi syarat di dalam rukun. Tumak ninah itu adalah diamnya anggota badan dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi mesti ada momen badan itu diam. Waktu kita bahas rukun yang ketiga kemarin, berdiri bagi yang mampu, ada tak syaratnya tumak ninah? Yang nyatet ada enggak syaratnya tumak ninah waktu penjelasan rukun berdiri kemarin? Disyaratkan enggak tumak ninah? Hah? Ada? Enggak ada? Enggak ada. Kenapa? Kenapa ketika berdiri tidak disyaratkan tumak ninah? Ketika ruku disyaratkan tumak ninah? Apa alasannya? Ini saya tanya begini biar paham apa itu tumak ninah. Gitu. Di dalam berdiri itu ada rukun lain. Yaitu? Baca Fatihah. Ya, itu alasannya. Ketika berdiri kita diwajibkan baca Al-Fatihah. Kalau kita baca Fatihah itu sudah pasti tumak-ninah, jadi tidak perlu lagi disyaratkan. Sama ketika tasyahud akhir, tidak ada disyaratkan tumak-ninah. Kenapa? Ketika tasyahud akhir ada bacaan yang diwajibkan itu. Yang kalau kita baca itu sudah melebihi kadar tumak-ninah, jadi tidak perlu diwajibkan lagi. Sementara ketika ruku tidak ada bacaan yang wajib sama sekali. Jadi kalau kita ruku diem itu sah. Ini kita belum bahas yang afdal dan yang tidak afdal. Yang baiknya gimana nih kita belum bahas nih, kita baru bahas yang wajib dan tidak wajib. Ini dari kemarin kita baru bahas wajib tidak wajib nih, belum yang afdal dan tidak afdal. Nanti sunnahnya gimana itu di pembahasan bab sunnah sholah, bab sunnah sholah. Ada bab tersendiri itu membahas tentang kesunahan dalam sholat. Ini baru rukun supaya kita bisa bedakan mana yang wajib mana yang tidak wajib, supaya kita bisa nilai mana sholat yang sah mana yang tidak sah. Kalau kita sholat tarawih misalkan ketemu imam pas ruku, kan banyak tuh kadang pertanyaan, saya tidak sempat baca 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sah tidak sholatnya? Sah, walaupun tidak baca apapun sah. Yang penting tumak ninah. Tapi kalau dia tidak tumak ninah sama sekali, itu yang tidak sah. Dan tumak ninah itu sebentar, dengan kadar subhanallah. Sebentar kan? Subhanallah. Cuman kadar itu. Diam dengan kadar subhanallah. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Itu sudah tumak ninah. Walaupun tidak baca apa-apa. Untuk apa nih kita tahu ini? Supaya tadi yang pertama kita tahu sholatnya sah atau tidak. Yang kedua, ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang kita itu harus sholat cuman ngambil rukun, tidak boleh ngambil sunnah, kita paham cara bedakan yang sah dengan yang enggak. Contohnya apa? Contohnya kita pernah contohkan kemarin. Subuh sekarang jam 4.49, terbit matahari itu jam 6:01 atau 02. Anggaplah jam 6 tepat ya, matahari terbit, habis waktu subuh. Kita baru bangun jam 6:05, cuma 5 menit tinggal waktu subuh itu. Mesti gimana? Langsung cepet-cepet wudhu. Kalau perlu buang air kecil dulu, terus wudhu segala macam. Tersisalah waktu cuma 2 menit. Pakai baju, pakai mukena kalau yang ibu-ibu misalkan. Kesiangan ya, tidak sengaja. Cuman masih ada waktu subuh. Akhirnya setelah wudhu, setelah pakai mukena, sisalah waktu 2 menit. Itulah cuman bisa kita untuk sholat subuh. Kalau kita baca Fatihah, baca iftitah, baca surah pendek, baca kunut lagi di rakaat keduanya, lebih tidak 2 menit? Pasti lebih. Lewat waktu subuhnya. Jadi ada sebagian sholat yang kita kerjakan di luar waktu. Dalam keadaan seperti ini kita diwajibkan ngambil rukunnya toh. Jadi cuma ambil wajib-wajibnya aja. 2 menit, usahakan dalam 2 menit itu selesai sholat subuh kita. Sah. Makanya kita perlu tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Gitu.
Jadi begitu sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai selesai Fatihah, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil yang wajib-wajibnya. Begitu juga ketika laki-laki, kalau laki-laki gambarannya ketika sholat Jumat agak terlambat masuk masjid, begitu masuk imam sudah khutbah, khatib sudah khutbah. Mesti sholat tak? Ya, disunahkan sholat. Cuman boleh sholat tahiyatul masjid. Dan wajib diringankan, tak boleh dipanjangkan. Jadi dalam keadaan seperti itu, sholat tahiyatul masjidnya cuma ambil rukun-rukunnya toh. Jangan dipanjangkan gitu. Karena khatib sudah mulai khutbah. Jadi kalau khatib belum mulai khutbah ya silahkan, tak apa-apa. Jadi makanya kita mesti paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, dalam ruku' ada bacaan yang diwajibkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, itu hukumnya sunnah. Tidak dibaca pun sah, yang penting tumaninah. Kalau kita sudah baca subhana rabbiyal azim satu kali, sudah pasti dapat tumaninah. Jangan was-was gitu. Yang penting diam. Yang tidak tumaninah itu yang betul-betul mantul. Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Tidak ada niat diamnya sedikit pun. Tapi kalau masih ada diam, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, tumaninah cukup. Jadi imam-imam tarawih itu rata-rata masih tumaninah lah. Walaupun sebenarnya tidak dianjurkan juga sholat model begitu. Kalau tidak ada uzur, tidak ada keperluan. Ngapain cepet-cepet sholat? Santai-santai aja lah. Paling bedanya cuma beda 10 menit. Sholat yang cepat yang dengan yang standar, yang santai gitu. Tapi kalau sudah model sholat tarawih yang 20 rakaat 7 menit, nah itu sudah tidak beres. Udahlah, balik aja lah. Mending makan kolang-kaling di rumah daripada sholat tarawih kalau itu. Mana bikin dosa itu ya? Tidak sah sholatnya. Jadi harus tumaninah. Cuma tumaninah itu sebentar. Baik. Makanya kalau seandainya ada yang rukuknya itu tidak ada tumaninah, contohnya gini, kesalahan rukuk itu ada yang sering ya, itu ada beberapa ya. Satu yang sering kita lihat, ketika rukuk mantul, punggungnya mantul. Allah, pernah lihat yang begitu? Tidak pernah. Kalau saya sering. Tidak sering-seringnya lah, tapi sering, cukup sering. Bahkan ada imam yang begitu. Kita sayangkan itu. Bacaan Fatihahnya oke lah, sah begitu. Cuman ketika ruku mantul punggungnya. Itu bukan cuma tidak tumaninah, tapi juga sudah 3 kali gerakan berturut-turut, batal salatnya, tidak sah. Selesai baca surah Allah, begitu, itu batal. Itu satu. Atau kalau seandainya dia tidak ada stop sama sekali, Allah, Samiallahu liman hamidah, jadi jalan terus punggungnya, jangan. Jadi memang stop, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Jadi harus ada momen kita diam ketika rukuk itu. Nah itu ada, kadang kita temukan. Jadi yang pertama tadi yang gerak-gerak mantul begitu, nah itu batal ya. Sama yang tadi juga tidak tumaninah. Rukuknya itu dia jalan terus, tidak ada momen dia diem. Jadi harus diem gitu. I'tidal juga nanti samalah, ada nanti pencatatan. Jadi harus tumaninah, harus ada momen dia diem ketika rukuk. Dan ini juga jadi patokan 1 rakaat ya sama imam. Ketika kita datang masbuk, hitung 1 rakaatnya itu dari mana? Dari tumaninah di dalam rukuk bersama imam. Kalau seandainya tidak dapat tumaninah, maka tidak dapat 1 rakaat. Nah, ini yang banyak orang juga salah. Ketika masuk jamaah, imamnya sudah rukuk, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, imamnya sudah i'tidal. Karena dia maksa pengen dapat 1 rakaat, akhirnya dia rukuk. Imamnya padahal sudah i'tidal, ini tidak dapat 1 rakaat. Dia tidak dapat rukuk sama imam. Atau kesalahan yang kedua, imamnya dalam keadaan hampir rukuk, masuklah dia dalam masjid.
lakum dinukum waliyadin, kata misalkan di ujung ayat lah si imamnya, dia takbiratul ihram, dia masih jalan, imamnya sudah ruku, Allahu akbar, dia takbiratul ihram, Allahu akbar, imam sudah ruku. Ketika dia ruku, Allahu akbar, imamnya berdiri, sami Allahu liman hamidah. Jadi dia lagi dalam perjalanan ruku, imamnya berdiri. Ini tidak dapat satu rakaat. Tidak ada momen dia sama imam sama-sama ruku dan tumakninah. Yang dapat satu rakaat, imamnya masih ruku. Ketika dia ruku, ada momen sama-sama diam tumakninah dalam ruku. Baru ketika imamnya bangkit, dia bangkit. Ini baru dapat satu rakaat. Jadi patokan kadar satu rakaatnya itu dapat satu rakaat atau tidak dalam sholat jamaah itu ketika mendapati ruku dan tumakninah bersama imam. Bukan cuma ruku aja. Jadi jangan sampai ngejar mau dapat satu rakaat malah jadi sholatnya kurang, jadi tidak sah. Syarat yang keempat, antakuna tumakninatu yaqinan. Tumakninahnya harus yakin. Nah ini yang problemnya ya, yang sholatnya cepat-cepat. Makanya kita bilang tadi, kalau sudah baca zikir subhana rabbiyal azim, bahkan tidak pakai wa bihamdi. Kan ada dua hadisnya tuh, ada yang pakai wa bihamdi, ada yang tidak. Kalau kita disunahkan tambah wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah baca itu satu kali aja itu sudah tumakninah. Jadi jangan ragu. Nah kalau yang tidak baca apa-apa, Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, terus ragu dia, tumakninah tidak tadi ya, itu tidak sah. Jadi tumakninahnya harus yakin. Sama kalau kita sampai ragu imamnya itu tumakninah atau tidak, sudah kita pahami nih ya teori tumakninah tadi. Kita sudah tahu nih tumakninah itu sebentar, yang penting diam sebentar. Ketika ketemu imam ragu kita, tumakninah ada imam ini, tidak bisa kita ikut. Selagi memang sholatnya betul-betul cepat sampai kita ragu dia tumakninah atau enggak. Jadi harus yakin tumakninahnya itu. Taib. Yang kelima, an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa illam yadh'huma bil fi'l. Harus merunduknya itu dengan kadar tangannya bisa nyampe ke lutut. Jadi merunduknya itu dengan kadar minimal tangannya sampai atau bisa menggapai lutut. Walaupun tidak dia taruh tangannya itu di lutut. Jadi meletakkan tangan di lutut itu hukumnya juga sunnah, tidak wajib dalam ruku. Cuman ya agak aneh ya bentuknya ya. Gimana orang ruku tangannya gantung-gantung gitu? Ya agak aneh lah. Tapi seandainya ada yang begitu, sah rukunya. Karena tidak wajib meletakkan tangan di lutut. Oke, jadi kadar minimalnya, misal begini, nyampe tidak tangan dia ke lutut? Masih tidak nyampe. Agak turun lagi, ini sudah nyampe. Ini sudah lurus belum punggungnya? Belum. Secara kesempurnaan belum sempurna. Tapi kalau ada orang yang rukuknya cuma sampai sebatas ini, sah tidak? Sah. Tangannya sudah bisa sampai ke lutut. Tapi ini tidak afdal. Karena punggungnya masih belum lurus. Yang afdalnya yang sunnahnya ya lurus sampai lurus. Tapi kalau dia begini, selagi tangannya itu sampai ke lutut, itu sudah rukuk, sudah cukup. Jadi itu kadar minimumnya lah, kadar minimal rukuk, kadar kemiringan minimal rukuk itu tangannya kalau ditaruh di lutut sampai gitu. Tapi kalau tangannya tidak sampai ke lutut itu tidak terhitung rukuk. Yang keenam, an yakuna bi ghairi inhinas. Nah, dia tidak inkhinas. Inkhinas itu tadi yang kita sampaikan. Lututnya agak nekuk, dia merunduk kayak ruku, lututnya nekuk, badannya condong ke depan, kepalanya diangkat. Itu inkhinas. Kalau yang begitu tidak sah rukuknya. Tidak ada lah yang model begitu. Kata-kata kita rukuknya insya Allah benar ya, insya Allah. Taib, itu rukun yang kelima, 6 syarat rukuk. Selanjutnya rukun yang keenam, ruknus sadis, al-i'tidal. Rukun apa ini? Rukun qauli atau fi'li?
fi'li, gerakannya ya. Sama, tidak ada juga bacaan yang wajib dalam i'tidal. Baik. Wa huwa lughatan al-istiwa wal istiqamah. Secara bahasa i'tidal itu artinya tegak dan menetap. Wa syar'an, secara syar'i arti i'tidal itu adalah a'udul musalli ila makana 'alaihi qabla ruku'ih. Kembalinya orang yang salat ke posisi sebelum dia ruku'. Kembalinya orang yang salat kepada posisi sebelum dia ruku'. Wa huwa ruknun qasir syuri'a lil fasli baina ruku' was sujud. Dan i'tidal ini termasuk rukun yang pendek. Sebagian ulama mengatakan rukun yang pendek ini tidak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan sholatnya batal. Dipanjangkan sekadar apa nanti bakal datang. Dan dalam kitab ini dituliskan begitu, tidak boleh dipanjangkan. Walaupun tidak semua ulama sepakat. Rukun ini rukun pendek, i'tidal. Dia disyariatkan cuma sebagai pemisah antara ruku' dan sujud. Wa kadzalikal julusu baina sajdatain, sama juga dengan duduk antara dua sujud, itu rukun pendek. Cuman untuk misahkan antara dua sujud. Syaratnya ada 6 syarat i'tidal. Yang pertama yang tadi kita sampaikan syarat umum, ayyasihha ma qablahu, rukun yang sebelumnya harus sudah sah. Jadi rukuknya harus dipastikan sah. Kalau rukuknya belum sah, tidak tumakninah tadi atau yang lain, maka i'tidalnya pun tidak sah. Makanya kalau sudah satu rukun salah, sudah salah salatnya jadinya. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairah. Dia menegakkan kepala atau bangkitnya dari ruku' itu tujuannya hanya untuk i'tidal, bukan dengan tujuan yang lain. Sama kayak ruku' tadi, merunduknya itu tujuannya untuk ruku' aja, bukan dengan tujuan yang lain. Emang ada tujuan lain kalau setelah ruku' selain i'tidal? Allahu a'lam. Kalau di sini dikasih contoh, walau rafa'a faza'a min syai'in lam yakfi. Misal dia lagi ruku', sudah baca zikir misalkan, sudah tumaninah lah. Total ada bunyi depannya, kaget dia. Langsung tegak kepalanya. Kebetulan habis ruku' kan i'tidal, tegak juga sudahlah sekalian. Nah itu enggak sah. Karena dia tegaknya tadi gara-gara terkejut, kaget. Bukan niat i'tidal. Jadi memang dia bangkitnya itu harus untuk niat i'tidal, bukan niat yang lain. Yang ketiga, ayyatma'inna fi tuma'ninah. Syaratkan tuma'ninah juga. Di ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, itu yang disyaratkan tuma'ninah ya. Syaratkan tuma'ninah. Dan tidak ada juga bacaan yang diwajibkan. Sunnahnya ya baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau kita sudah baca itu pasti tumakninah, karena sudah melebihi kadar tumakninah. Jangankan itu, kita cuma baca Rabbana lakal hamdu, itu sudah pasti tumakninah. Selagi kita bacanya ketika kita sudah berdiri. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu akbar, sudah pasti tumakninah. Jangan was-was, karena tumakninah itu cuma dengan kadar subhanallah. Sebentar. Jadi yang sebentar ini masih juga ada orang yang keliru ya. Itu yang luar biasa. Mau cepet-cepet kenapa salatnya? Syarat yang keempat, antakuna tuma'ninatu yaqinan. Tuma'ninahnya harus yakin, sama tadi kayak ruku'. Ya jangan was-was ya, sama. Yang penting baca aja lah, sudah. Rabbana lakal hamdu, bacaan yang versi singkat. Kalau mau sholat cepat ya bacanya ya yang versi singkat satu kali ya. Allahu akbar subhana rabbiyal azim samihallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu Allahu akbar subhana rabbiyal a'la Allahu akbar. Jadi cepat dan sudah yakin tumakninah. Yang kelima,
an yansiba fiqara dhahrihi fala yasihhu idza iktafa bil inhina duna al intisab. Punggungnya ini harus tegak ketika bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Jadi betul tegak ya. Tegak. Kecuali yang punya uzur, yang mungkin sudah berumur, tidak bisa tegap lagi, ya bungkuk, ya apa boleh buat, yaitu uzur namanya kan. Yang tidak punya uzur, punggungnya harus tegak. Jadi jangan sampai belum tegak, tahan di situ langsung sujud. Apalagi yang tidak ada diam sama sekali, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Belum tegak lagi, belum lurus lagi langsung sujud. Nah itu tidak sah. Jadi harus tegak. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Baik. Yang keenam, alla yutawwilahu ziyadatan 'ala dzikril masyru'i fihi. Tidak dipanjangkan ziyadatan 'ala dzikril masyru'i fihi, melebihi zikir yang disyariatkan, wa qadaril Fatihah, ditambah Fatihah. Fatihah itu berapa detik lah ya? 1 menit ada dalam detik. 30 detik lah mungkin ya. Zikir yang dimasyru', zikir yang disyariatkan itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ditambah Al-Fatihah. Kalau lebih dari itu panjangnya batal. I'tidal ya. Jadi panjang betul i'tidalnya. Kita sudah baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dak rukuk-rukuk juga imam. Tidak sujud-sujud juga imamnya. Kalau memang betul-betul keterlaluan panjangnya, nah itu sebagian mengatakan batal. Dalam kitab ini bahkan dikatakan juga batal. Jadi batalnya itu dipanjangkan melebihi zikir yang tadi ditambah Al-Fatihah. Nah itulah, berapa lamanya lah itu. Kurang lebih lah ditakar. Tidak semua ulama sepakat. Jadi jangan terlalu keras juga dalam soal ini. Illa i'tidal raqa'atil akhirah. Kecuali i'tidal di rakaat yang terakhir. Kenapa? Rakaat yang terakhir i'tidalnya tidak apa-apa dipanjangkan. Kenapa? Karena ada apa? I'tidal di rakaat terakhir itu. Kalau subuh ada kunut. Dan kunut itu bukan cuman di sholat subuh. Ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu disunnahkan di sholat 5 waktu kalau sebab-sebabnya terpenuhi. Sebabnya apa? Ada di belahan bumi ini yang kaum muslimin sedang ditindas. Nah, itu disunnahkan kita kunut nazilah. Atau sedang ada, pokoknya ada kesulitan lah bagi kaum muslimin. Makanya di Yaman itu guru kita bilang itu 5 waktu sholatnya itu kunut terus, kunut nazilah. Di mana tidak berhenti kan sekarang penindasan. Dulu waktu di Suriah, di Palestina, sampai sekarang Palestina ini tidak berhenti kan. Zionis la'anatullah itu membombardir kaum muslimin, sian anak-anak kecil yang tidak ada salah segala macam. Saat itu kaum muslimin tertindas, maka disunnahkan kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu tidak ada yang ingkar. Kalau kunut subuh memang ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Tapi kalau kunut nazilah ya. Sama kunut witir juga itu tidak ada perselisihan ya. Di 15 Ramadan akhir itu disunnahkan kunut witir. Dan itu di i'tidal rakaat terakhir. Jadi i'tidal rakaat terakhir itu tidak apa-apa dipanjangkan. Keluar dari sebab tadi. Karena di situ letaknya kunut. Jadi mau dibaca kunutnya sepanjang apa juga tidak apa-apa.
Man kita kebalik ya sekarang. Kalau pas lagi tarawih baca kunut nazilah, pas witir maksudnya. Dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Kunut nazilah itu bukan dibaca ketika sholat sunnah. Kunut nazilah itu dibaca ketika sholat fardu. Jadi kalau mau kunut nazilah ya di sholat subuh atau zuhur atau asar, tidak apa-apa. Kita pernah praktekkan dulu kan, se-Indonesia ini, mungkin hampir se-Indonesia walaupun tidak semua. Ketika COVID kan, dianjurkan doa kunut. Akhirnya banyaklah masjid yang pakai kunut ketika COVID. Selesai COVID, selesai. Ya tidak apa-apa juga, tidak ada wajib juga sih. Cuman maksudnya kalau kita mau sekarang pun kita mau disyariatkan lagi, atau bukan disyariatkan apa bahasanya, didawamkan lagi kunutnya ini setiap sholat 5 waktu, tidak apa-apa, memang ada penyebabnya sekarang dan itu boleh. Jadi tidak boleh dipanjangkan itu i'tidal selain di rakaat terakhir. Kalau i'tidal di rakaat terakhir boleh dipanjangkan, tidak masalah, tidak batal. Rukun yang satu lagi untuk hari ini, rukun ke-7, sujud marratain, sujud 2 kali. Apa itu sujud? Secara bahasa artinya at-tatamun wal mail. Merunduk, apa bahasanya? Mencondongkan badan, merunduk begitu. Lebih merunduk lagi dari ruku'. Secara syar'i artinya wad'ul musalli jabhatahu ala musallah. Orang yang sholat meletakkan dahinya di tempat sholatnya. Syaratnya ada 9. Yang pertama, rukun yang sebelumnya sah. Sama ya, tidak usah kita jelaskan lagi. Yang kedua, tidak bermaksud menurunkan badan selain untuk sujud. Sama kayak rukuk tadi, sudah kita jelaskan juga. Yang ketiga, tuma'ninah. Penjelasannya sama. Karena sama dalam sujud juga tidak ada bacaan yang diwajibkan. Kalau sudah baca subhana rabbiyal a'la, sudah pasti dapat tuma'ninah. Yang keempat, antakuna tuma'ninatu yaqinan. Tuma'ninahnya harus yakin. Sama juga, tidak perlu kita jelaskan ulang. Yang kelima, ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud di atas berapa? 7 anggota badan. Sujud di atas 7 anggota badan. Jabhah, dahi yang pertama. Hidung masuk tak? Kalau ada orang sujud, hidungnya ngangkat, sah tak sujudnya? Sujud ya, dahinya aja yang nyentuh ke tempat sujud. Hidungnya enggak, hidungnya ngangkat. Sah tak sujudnya? Sah sujudnya. Yang wajib dahi, tapi makruh. Sah. Hidung ini sunnah ditempel, tapi bahayanya tetap ditempel lah. 1, dahi. Wa butunil yadain, 2 telapak tangan, telapak ya. Butunil yadain, perut telapak tangan. Kalau dalam bahasa Arab yadain itu sampai sini, makanya ditegaskan butuni, perutnya ini nih. Jadi sujudnya jangan kayak gini. Ada yang sujud kayak gini, tidak sah sujudnya. Perutnya. Kedua, telapak tangan. 1, 2, 3. Wa rukbatain. 2, lutut. Wa butuni asabi'ir rijlain. Dan perut jari kaki. Perut jari kaki. Bukan jari kaki. Perut jari kaki. Nanti kita contohkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perut jari kaki 2. Itu wajib menyentuh lantai ketika sujud. Walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha.
Wajibnya itu cuma sebagian. Jadi walaupun tidak semua, selagi masih ada bagian yang nyentuh itu sudah sah. Contoh, tangannya lagi sakit misalkan tidak bisa dia. Akhirnya sujudnya cuma kayak gini. Ini sudah sah. Sebagian sudah sah. Begini pun sah. Yang penting jangan gini. Tidak ada sama sekali bagian dari perut telapak tangan yang nyentuh ke tempat sujud. Ini kan ngomong sah atau enggak ya, belum ngomong afdal atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dimaksud perut jari kaki itu ini. Nah, tadi saya. Nah ini. Ini yang dimaksud perut jari kaki itu yang ini, bagian bawah. Jadi ketika sujud itu justru sunnahnya dilipat begini. Sujud. Nah ini jari kakinya dilipat semua menghadap ke kiblat dan dibuka. Dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal juga disunnahkan dibuka, bukan dirapatkan begini. Cuman kalau perempuan mungkin agak lebih sopan sedikit ya, tidak terlalu membuka. Kalau laki-laki dibuka. Jadi sama, tidak dirapatkan. Jari kakinya ditekuk menghadap ke kiblat. Semua disunnahkan. Yang wajibnya walaupun cuma 1 jempol misalkan begini, ini sudah cukup. Yang tidak sah gimana? 1 ngangkat, 2 begini. Jadi sujudnya itu bukan perut jari kakinya yang nyentuh, tapi punggung jari kakinya itu. Nah ini tidak sah ini. Sujud yang begini tidak sah. Jadi harus minimal begini. Apalagi yang ngangkat. Atau sujudnya begini, misalkan. Ini tidak sah. Jadi dua-dua kakinya harus bagian dari perut jari kakinya itu ada yang nyentuh ke tempat sholat. Kalau posisi tangannya yang sunnah, jarinya rapat menghadap ke kiblat, bukan begini. Menghadap ke kiblat. Tidak direnggangkan, tapi rapat, menghadap ke kiblat semua. Kalau perempuan ya agak sedikit bahunya itu tertutup. Kalau laki-laki kan agak dibuka begitu. Tapi sama, posisi jarinya sama. Dan ini terangkat, jangan menempel ke lantai. Karena yang menempel ke lantai itu yang di dalam hadis dikatakan menyerupai duduknya anjing, maaf. Itu makruh hukumnya, tapi sah sujudnya. Apa? Oke. Itu syarat yang kelima. Sujud di atas 7 anggota tubuh. Syarat yang keenam, antakuna jabhatuhu maksyufah walau juz'am mimma yasjudu bih. Dahinya harus terbuka, tidak boleh ditutup. Kalau ada yang pakai peci sampai nutup begini, nah ini tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada lagi kan bagian dahinya yang kebuka. Jadi dia sujudnya di kopiahnya yang sujud, bukan dahinya. Atau kalau perempuan, pernah ibu lihat kalau cadar kan ini yang nutupin ini ya. Niqab yang lebih lagi dari cadar itu, yang kayak ninja, yang di atasnya ketutup, tuanya tertutup. Ya itu bagus. Cuman kalau sholat ya dibuka dahinya, jangan tertutup. Syaratnya dahinya harus terbuka ketika sujud. Walaupun sedikit, walaupun cuma sebagian aja. Kalau kita lihat ulama-ulama itu pakai sorban tebel kan, cuman ada bagian dahinya yang masih terbuka, itu masih kena tempat sujud, masih sah. Yang ketujuh, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi katarafi imamatihi aw kummah. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak, yang ikut bergerak dengan pergerakannya. Tidak sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakannya. Itu bahasa ringkasnya. Tidak sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakan orang yang sholat. Contohnya apa? Kalau cowok pakai rida, sorban yang ditaruh di bahu itu, tapi dipakai ketika sholat, bukan ditaruh. Ketika sujud, sorbannya
amparkan, dia sujud di atas sorbannya. Nah, itu tidak sah. Atau ibu-ibu yang pakai mukena, pas sujud mukenanya dibentangkan, sujud di atas mukena, itu tidak sah. Jadi jangan sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakan kita. Yang kedelapan, irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Bagian depannya, bagian kepalanya itu harus lebih rendah dibandingkan bagian belakangnya, pantatnya. Ini bantal yang saya jadikan senderan. Kalau saya taruh di depan, saya sujud di bantal itu, kepalanya lebih rendah dari bagian belakang. Enggak, sejajar mungkin. Itu dasar sujudnya. Kita pernah kalau lihat di medsos itu ada yang sholat Jumat tidak kebagian tempat lagi dalam masjid, akhirnya dia sholatnya di tangga masjid. Alhasil pas sujud, dia sujudnya di anak tangga yang di depannya itu, kepalanya masih sejajar, tidak lebih rendah dari pantat. Itu dasar sujudnya. Jadi syarat sujud itu kepala itu harus lebih rendah dari bagian belakang. Nah, kalau cuman sajadahnya yang tebal atau apa masih lebih rendah, tidak masalah. Syarat yang ke-9 yang terakhir, at-tahammulu bi ra'sihi bihaitsu law sajada 'ala qat'ihi qutnin la yakbasat aw la takbasat aw la nakbasat. Baik. Agak ditekan sujudnya itu dahinya. Jadi bukan cuma sekadar nyentuh aja. Dengan kadar apa? Seandainya di tempat sujud itu dikasih kapas, kapasnya itu penyet. Bukan juga harus ditekannya gitu, enggak. Yang penting dahi itu kokoh gitu ke lantai tempat sujud itu. Jadi tidak mesti ditekan sampai sedemikian gimana nya, enggak. Sampai jidatnya hitam misalkan, enggak lah. Cuman kalau lihat orang yang jidatnya hitam jangan ini ya. Bisa jadi memang sujud dia lebih banyak dari kita. Memang sujudnya lebih panjang dari kita. Kita yang tidak sujud sepanjang itu. Atau tempat sujudnya kita tidak tahu. Ya, bisa jadi. Dan dia tidak niat untuk itu. Ya husnuzon aja. Pokoknya jangan langsung ini. Jangan langsung ribah atau ada terbesit yang aneh-aneh lah ketika melihat orang. Ya pokoknya kita lebih buruk lah daripada orang lain. Orang lain lebih bagus lah daripada kita. Pokoknya ketika kita lihat orang ini lebih baik. Gimana pun caranya kita mikirkan, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Ketika kita lihat orang begitu, ya mungkin memang sujudnya lebih lama dari kita. Mungkin kita kurang sujudnya sampai tidak begitu. Cuman tidak juga ada keharusan untuk sampai menekan begitu ya. Yang penting mantep gitu. Nah inilah, jadi ada 3 rukun yang kita bahas tadi. Rukun yang kelima ruku', yang keenam i'tidal, dan yang ketujuh sujud 2 kali. Ketiga-tiganya yang kita bahas tadi itu semua rukun fi'li, tidak ada bacaan yang diwajibkan di dalamnya, disyaratkan tumakninah. Jadi berdiam dengan kadar subhanallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang ada pertanyaan silakan. Ustaz, mau kena? Tapi pas kalau udah sujud, tumpang situ, terus udah sujud. Wajib digesek. Nggak apa-apa enggak ya? Tidak apa-apa. Angkat kepalanya, turunin. Kenapa? Baca? Oh, al-alaq ya. Bukan sujud sahwi, sujud sajadah, sujud tilawah. Tidak harus, sunnah.
Sama, hukumnya sama. Kalau imam sujud, kita wajib itu. Betul. Jadi sujud tilawah itu tidak akan pernah jadi wajib kecuali satu. Ketika kita sholat berjamaah, imamnya sujud, maka wajib kita sujud. Sama, sujud sahwi juga. Sujud sahwi itu tidak pernah jadi wajib hukumnya, kecuali satu. Ketika kita sholat jamaah, imamnya sujud sahwi, yang penyebabnya betul ya, maka kita wajib sujud sahwi. Tapi kalau imamnya sujud sahwi tidak ada penyebab, kalau kita ikut batal. Wajib mufarqah. Contohnya sujud sahwi tanpa penyebab apa? Dia lupa surah misalkan. Surahnya tidak sempurna dia baca. Tahu sujud sahwi dia. Nah, itu bukan penyebab sujud sahwi. Kalau dilakukan justru batal salatnya. Dia sujud sahwi di saat tidak ada penyebab yang mensyariatkan dia untuk sujud sahwi. Jadi sama dalam sholat ataupun di luar sholat, kalau kita baca satu ayat sajadah full, disunnahkan sujud tilawah. Di luar sholat begitu, di dalam sholat juga. Bedanya dalam sholat langsung sujud, kalau di luar sholat tadi pakai takbiratul ihram dan salam. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Yang disunnahkan yang membaca dan yang mendengar. Kecuali ketika kita jadi imam di sholat yang sir. Sholat zuhur, bacalah Iqra. Ayat terakhir kita baca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Makmum kan tak dengar. Tentu kita sujud tilawah. Bingunglah makmum. Kenapa habis berdiri langsung sujud? Akhirnya makmumnya ngomong subhanallah, padahal itu sujud tilawah. Cuman makmumnya kan tidak tahu. Nah, ini tidak disunahkan. Ketika sholat sir, kita baca ada ayat sajadahnya, maka disunnahkan untuk ditakhir setelah salam baru sujud tilawah. Kalau sholatnya sir. Tapi kalau sholat jahar kayak isya, maghrib, subuh, itu kalau kita baca ayat sajadah disunnahkan sujud sajadah. Walaupun bukan hari Jumat subuh. Memang kebetulan pas lagi baca surah yang ada ayat sajadahnya gitu.